Halo, selamat datang di TSM Talk, bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Nah, kalau kemarin episode 10 kita udah banyak banget bahas mengenai banyak hal yang ada di TSM. Kali ini kita bakal bahas yang seru banget, yaitu seputar karir. Yang mana alumni Trisakti School of Management itu kabarnya gampang banget untuk cari pekerjaan. Dan topik hari ini yaitu mudahnya mencari pekerjaan sebagai alumni di Trisakti School of Management. Hari ini aku udah bersama dua narasumber kita yang cantik dan juga ganteng banget, teman-teman. Bisa aja. Yaitu ada Kak Fauzi dan juga ada Kak Regita. Mungkin boleh perkenalan dulu. Siapa dulu nih? Cowok dulu lah. Oh ya, cowok dulu. Biasanya ya. ladies first, jadi cowok dulu lah. Kenalin aku Fauzi. Fauzi Rahman nama lengkapnya, biasa dipanggil Fauzi. Kebetulan masuk TSMI itu angkatan 2014. Waktu itu jurusan manajemen. Penjurusannya di manajemen pemasaran. Sekarang aku kerja di Bank Permata bagian corporate loan. Oke. Iya. Kalau Kak Regita? Iya, perkenalkan nama aku Regita Marcella, biasa dipanggil Rek atau Rere atau Gita, terserah gitu ya. Aku lulusan S1 Akuntansi Trisakti School of Management, kemudian aku melanjutkan studi di S2 Akuntansi di Stay Rawamangun. Kalau selama di TSM sih aku jurusannya akuntansi, ambil penjurusannya akuntansi manajemen. Terus sekarang kerjanya di KPMG. Sebelum di KPMG sih lulus dari TSM, aku kerjanya di PKF. Gitu. Oke, berarti kalau Kak Regita lebih ke akuntansi, Kak Iya. Fauzi lebih ke Iya. manajemennya ya. Apalagi Betul. manajemen marketing. Iya. Berarti saat ini pekerjaannya juga relate sama konsentrasinya atau enggak? Kak? Cukup relate karena keseharian aku kan sebenarnya memang banyak bersinggungan langsung dengan nasabah ya. Jadi maksudnya ya dari ilmu yang aku dapetin selama di TSM, terus juga dulu kan sempat humas juga nih kayak kamu. Jadi ya bisa dibilang sangat-sangat relate sih sama kerjaan sekarang. Mungkin ada tambahan-tambahan ya ilmu-ilmu kayak finance atau strategik yang banyak dipakai juga di lingkungan kerja sekarang. Oke, kalau Kak Regita? Oh, aku sangat relate. Karena kan aku akuntansi, jadi auditor dari lulus jadi auditor, terus sampai sekarang masih auditor. Oke, Cinta kalau tadi ya. kan Cinta. Betul. Berarti masuk lah ya antara si akuntansi dan manajemen ini ke Iya. pekerjaannya sesuai gitu ya. Sesuai. Nah kalau pas kuliah kan ambil ke akuntansi dan manajemen. Pada saat SMA nih Kak, lalu Kakak memilih untuk ke akuntansi ataupun manajemen, itu berarti di SMA-nya jurusan apa? Kamu dulu atau aku dulu? Oh, kalau Kamu aku- dulu deh sekarang. Agak menyimpang tuh kalau yang itu. IPA dulu aku. Waduh. Terus memilih akuntansi gitu. Karena menurut aku ternyata untuk kalau mau pindah yang mana yang cocok ya untuk anak IPA? Sangat yang paling cocok adalah akuntansi. Jadi waktu itu aku milih akuntansi sih. Memang nggak bertolak belakang, cuman pilihannya di akuntansi tetap. Kalau ini Kalau aku SMA memang udah jurusan IPS, jadi memang ya bisa dibilang agak nyambung juga ya karena kan selama di SMA ada pelajaran ekonominya juga, akuntansi juga, manajemen kan banyak akuntansi juga, walaupun Iya. nggak saya fans anak-anak akuntansi, jadi ya bisa dibilang lumayan nyambung sih. Gitu. iya. Mungkin yang menarik Kak Regita ya, kalau jurusannya dari IPA, tadi Kakak bilang agak relate-nya malah ke akuntansi. Karena Iya. justru yang anak-anak TSM sekarang itu dari IPA relate-nya ke manajemen. Karena kan mereka juga belum pernah, beberapa sekolah itu belum pernah dapat ekonomi apalagi akuntansi. Nah, Oh, kira-kira iya. kalau menurut Kakak dari IPA untuk masuk ke akuntansi itu semenakutkan itu gak sih Kak? Oh, kalau waktu itu sih pertama bingung ya. Ini pasti beda banget kan. Kalau IPA kan maksudnya udah hitungannya fisika, Iya. kimia gitu. Udah nggak pernah kenal, maksudnya angka paling matematika gitu ya. Itu pun yang susah gitu. Yang maksudnya udah log dan lain-lain sebagainya gitu kan. Iya. Nah, kalau waktu masuk pertama, wah takut nih, gimana ya? Apa itu akuntansi gitu kan. Cuman waktu pertama kan tetap ada dasar-dasarnya diajarin gitu. Nah, dari dasar-dasar itu belajar step by step, habis itu ternyata ternyata mudah juga ya gitu. Makanya lanjut sampai sekarang gitu. Oh berarti kalau di TSM Kakak dari IPA nggak masalah dong? Bareng sama anak-anaknya IPS bahkan udah ada basicnya gitu ya? Oh iya nggak masalah karena kan kita ada akuntansi dasar dulu kan, dimana kamu akan dikenalin dulu nih mana debit mana kredit. Karena kan pasti kalau aku dari IPA tuh blank banget tuh. Benar. Kalau IPS pasti kan udah tahu debit Udah kredit tahu. nih, Iya. gitu. Kalau anak IPA mana tahu gitu kan. Apa kalau debit kredit ternyata agak pisah nih, nggak satu baris gitu. Ternyata
ternyata harus balance nih gitu. Terus kalau nggak balance gimana? Nah, itu yang pusing tuh biasanya iya, yang habis ngerjain waktu tiba-tiba. awal pusing tuh nggak balance atau apa gitu. Tapi ternyata oh diajarin harusnya di balance karena kan semuanya kita nyatetnya balance dong, debit kredit. Jadi harusnya endingnya balance dong. Dari situ mulai diajarin jadi bisa sih. Betul sih, apalagi di TSM juga sekarang kan makin banyak mentoringnya ya Kak. Iya. Nah di TSM kalau di zaman kakak ada TSM mengajar juga gak sih? Jadi ngajarin anak-anaknya yang baru masuk SMA terus ke kuliah itu untuk belajar di basicnya itu seperti apa gitu sih. Itu yang ngajar berarti kakak tingkat. Betul, kalau di Oh. tahun ini jadi anak-anak SMA sekarang nggak perlu khawatir buat Oke. masuk ke TSM karena kita punya TSM mengajar dan juga ada mentoring. Jadi kalau dari IPA ataupun IPS nanti mereka bisa masuk ke TSM itu nggak perlu takut karena ada yang ngebantuin dari kakak tingkatnya Oh. gitu kalau di TSM. Keren juga sekarang ya. Iya, jadi Bagus. lebih dibantu lagi ya. Iya, Gitu. dulu sih angkatan kita kayaknya belum ada ya kayak Belum. gitu. Kita sih biasanya lebih ke inisiatif sendiri aja biasanya Iya. kalau memang udah ada kenalan kakak tingkat yang memang mungkin secara pengetahuan lebih oke buat ngajarin ya kita belajar sama dia. Cuma kan kalau nggak salah juga ada kelas laboratorium gitu-gitu Iya. kan yang sebenarnya banyak membantu juga gitu. Betul. Jadi sebenarnya sih nggak harus terlalu khawatir ya karena kalau aku lihat sih sebenarnya culture TSM tuh memang anak-anaknya culture yang mau belajar jadi ya nggak usah terlalu dipikirin nanti takutnya oh nggak bisa karena saya dari IPA gitu nggak usah karena kita sama-sama belajar jadi ya santai aja gitu. That's good ya, apalagi dulu belum ada TSM mengajar udah kebantu Iya. banget dan sekarang Iya. udah ada TSM mengajar lebih kebantu lagi ya. Pasti. Wah, itu Masuk pasti di banget TSM. sih. Oke, setelah di TSM nih kak, kakak kan ikut kuliah dan sebagainya sampai akhirnya lulus. Nah, kalau dari Kak Fauzi dulu, itu untuk menyelesaikan waktu perkuliahannya berapa lama sih kak? Kalau dihitung kuliahnya doang mungkin sekitar 3 tahun 3 bulan ya. Oke. 3 tahun ya 3,5 tahun lah mungkin normalnya ya. Jadi itu udah termasuk skripsi. Waktu itu aku lulus sidang bulan Januari 2018 Oke. gitu. Terus kebetulan ya memang setelah lulus nggak nyampe 1 bulan kebetulan langsung keterima di Bank Permata. Jadi ya langsung kerja sampai sekarang masih di Bank Permata. Jaraknya Betah ya? berarti berapa lama tuh kak? Kenapa? Jaraknya berarti berapa lama tuh? Tadi nggak nyampe sebulan sih. Jadi waktu itu pun sebenarnya lebih memutuskan habis lulus kayaknya pengen istirahat dulu. Cuma memang ya mumpung rezekinya juga lagi ada ya, ya udah langsung masuk sampai sekarang sih. Gitu. Oke, keren sih, karena nggak perlu lama nunggunya ya, Iya. udah langsung dapat pekerjaan. Iya. Kalau Kak Regita? Kalau aku 3,5 berarti 3,5. Justru waktu itu karena udah keterima duluan kerja sebelum sidang. Wow. Iya, jadinya kerja dulu, terus izin sehari 2 hari buat belajar Oh, sidang. oke. Habis itu sidang, habis itu kerja lagi. Lanjut ya. Iya, karena waktu itu jadi cuma 3,5 sih totalnya untuk Kerja keras ya. karena langsung dapet. Iya. Jadinya, wah sayang nih. Tapi Tadi memang begitu nggak sih? Maksudnya Iya. teman-teman kita juga banyak yang Banyak. sebelum sidang juga udah pada masuk kerja duluan gitu. Jadi ya habis lulus ya tinggal dilanjutin aja. Iya, jadi kebanyakan yang awalnya malah kayak gini awalnya, oh mau liburan dulu deh, bentar kan 3,5 nih, aduh kan biasa 4 tahun deh lah liburan Iya, dulu, banyak waktu kan. udah dapet tawaran gitu lah, jadi kerja Betul, deh betul, terlanjur, kecebur lah istilahnya ya. Udah rezeki juga ya. Iya. Oke. Nah itu gimana tuh Kak caranya biar kita bisa sebelum lulus itu udah dapat pekerjaan. Segampang itu ya berarti untuk mendapatkan pekerjaan walaupun kita belum lulus dari TSM. Oh jadi kita waktu itu sih ikut kayak yang open lowongan gitu kan. Kan kalau kita di sini ada CDC juga kan gitu. Nah, itu mereka infoin tuh lowongan apa aja gitu. Dan mereka sering infoin tuh kalau untuk ke mahasiswa tingkat akhir gitu. Oh, ada lowongan ini nih. Iya. Ada seminar nih dari sini. Nanti habis itu ada open recruitment gitu. Nah, itu diikutin gitu. Banyak banget. Jadi waktu itu emang banyak banget ngikutin gitu. Jadi ikutin aja sehari, 2 hari, terus setiap ada jadwal gitu kan. TSM sudah ngasih kan, jadi tinggal ngikutin aja, cocokin jadwalnya. Nah dari situ dapat deh keterima gitu. Oh ada info nih, masukin lowongan, oke masukin CV, dapat ternyata gitu. Interview habis itu ternyata lolos. Oh ya udah berarti kita kerja deh habis itu. Jarak dari kakak apply ke kakak sidang itu berarti berapa lama Kak? Oh kalau aku waktu itu sih sidangnya aku akhir Januari. Itu aku masuk kerja itu 1 Januari. Jadi aku waktu itu interviewnya itu November akhir.
November akhir, terus Desember ada informasi keterima. Nah, habis itu tanya langsung masuk gak nih? Oh enggak, katanya ya udah liburan akhir tahun aja dulu gitu. Ya udah dikasih liburan akhir tahun, masuklah 1 Januari gitu. Nah, aku itu daftarnya November itu udah ada pengumuman tuh dari CDC dari bulan Oktober. Itu udah ada pengumuman. Jadi memang diikutin terus pengumumannya. Oh, ternyata cocok nih. Kriterianya persyaratannya cocok. Oke, sesuai akuntansi, daftar akuntansi gitu. Kalau Kak Fauzi berarti apply dari kapan tuh Kak? Kalau aku apply-nya justru memang setelah sidang. Jadi kebetulan pada saat itu kan kita juga punya ya jaringan teman lah ya, maksudnya dengan kakak-kakak tingkat kita. Nah, pada saat itu memang sebelum lulus aku udah punya rencana, maksudnya mau nyemplungnya ke banking industri. Jadi ya kita cari aja yang memang udah masuk di dunia banking siapa aja kakak tingkatnya, kita tanya-tanya. Habis sidang itu kebetulan waktu itu lagi buka program juga banknya, Bank Permata. Kayaknya setelah lulus itu mungkin cuma 2 minggu deh, langsung apply, proses rekrutmennya kurang lebih 2 minggu juga, abis itu langsung diterima sih. Oh berarti kakak apply sama jarak kakak diterimanya pun itu nggak gitu jauh Nggak ya? gitu jauh, gitu. Iya. Keren sih. Itu nggak jauh banget sih. Langsung udah ada target, langsung cepet ya. Langsung dapet infonya Iya. juga. Dan itu juga nggak jauh dari sidang, cuma sebulan ya berarti total. Iya, total sebulan sampai benar-benar. Nah dari kakak selama kuliah nih, kira-kira kegiatan apa aja sih kak yang kakak lakuin buat nunjang karir kakak buat nantinya biar lebih gampang nih dapat pekerjaan? Banyak kan? Apa humas aja? Humas, kalau aku sih sebenarnya pada saat masuk TSM memang artinya pengen membagi porsi juga ya, maksudnya jangan sampai kerjanya lebih banyak tapi kuliah terbengkalai, atau kuliahnya doang tapi nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Jadi ya pengen yang seimbang. Nah pada saat itu memang yang aku ngerasa cocok, aku kegiatannya di humas gitu, karena kan humas memang basicnya marketing juga ya. Oh iya, Gitu kan. pas ya. Iya pas, maksudnya sama jurusan kuliah juga cocok, jadi ya waktu itu ikut kegiatan humas aja gitu. Nah selain itu sih nggak ada sih, paling ya ikut kegiatan-kegiatan lain, maksud kegiatan-kegiatan olahraga sama teman-teman di kampus, udah gitu aja. Nggak ada yang terlalu gimana sih gitu. Oke kalau Kak Regita? Kalau waktu itu kan aku akuntansi, jadi memang waktu itu sedikit semangat banget gitu. Jadi oke, aku mau ikutan belajar nih lebih. Nah, jadi aku ikut asisten dosen. Cuman sadar nih waktu itu dulu, oh aku butuh komunikasi skill nih gitu. Oh yaudah aku ikut humas gitu. Jadinya aku humas, asisten dosen gitu. Nah kalau untuk apa namanya eskul ya, kita masih eskul kan bahasanya? UKM kalau UKM. Oh iya UKM ya. Oh iya benar-benar. Udah kegiatan mahasiswa ya. Oh iya benar. Nah itu paling kayak ikut pernah sekali 2 kali gitu. Misalnya olahraga gitu, ikut teman gitu ya biar tetap bugar gitu. Cuman yang fokusnya itu waktu itu asisten dosen sama humas gitu. Oke, berarti Hebat kakak loh dia banyak kegiatannya. ya. Betul. Banyak juga ya berarti pengalaman kakak pas kuliah untuk menunjang karir kakak nantinya pada saat apply pekerjaan gitu. Nah, kalau di TSM sendiri menurut kakak buat ngebantu si mahasiswanya nantinya biar karirnya itu bisa lebih baik gitu dan gampang juga mencari pekerjaannya, itu banyak nggak sih lowongan-lowongan yang ada di TSM? Kalau lowongan banyak banget ya, apalagi kita kan ada CDC kan. Iya. Itu sampai sekarang pun kalau saya cek email suka masih ada email masuk tuh dari CDC. Lowongan Masih apa, ke-link lowongan gitu apa, ya? iya. Masih, maksudnya update informasinya bisa dibilang cukup bagus gitu, apalagi mengenai lowongan pekerjaan gitu. Sama yang paling penting sih menurut saya fondasi di TSM itu tadi, maksudnya culture di sini tuh udah bagus gitu. Jadi ketika kita mau masuk dunia kerja tuh rasanya kayak ya gampang aja gitu, lancar aja gitu. Karena memang fondasinya udah bagus di sini. Setuju itu. Jadi karena fondasinya udah bagus, kerasa juga sih ketika fondasi itu bagus, mereka masuk dunia kerja, terlihat bagus. Benar. Jadinya yang ke bawah pun Benar. ketarik lah istilahnya. Benar. Jadi juga perusahaan-perusahaan tertarik juga Benar, untuk itu tetap ambil lagi TSM benar. gitu. Nah Itu itu sih benar. yang membuat lebih mudah kalau dari penglihatan aku juga sih gitu. Oh anak TSM ya, oh ya gitu. Jadi istilahnya udah dapat kepercayaan duluan nih Benar. dari perusahaan gitu. Oh, dapat sih poinnya yang mana Iya. fondasi kita dari TSM udah bagus, Iya. terus relasi ke perusahaannya juga banyak banget, dan terakhir dari TSM kredibilitasnya ya, yang Iya. udah dipercaya juga oleh perusahaan sampai akhirnya kakak sebagai alumni TSM itu lebih gampang untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau menurut kakak, kira-kira dari materi ataupun kegiatan yang udah kakak lakuin atau bahkan pengalaman yang kakak udah dapetin di TSM nih, kira-kira relate gak sih atau bahkan kepake nggak ketika kakak ada di karir kakak gitu? Kepake banget sih. Kalau aku sih paling merasanya di TSM itu
key point yang sangat-sangat mendidik banget itu kedisiplinan sih. TSM tuh nggak tahu sekarang masih nggak ya, kalau misalkan ujian gitu nggak boleh telat, masih gitu nggak? Masih Masih banget, kan? iya. Kalau misalkan lagi ujian nggak boleh ke WC, Oh iya, gitu itu. kan? Sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin pada saat itu mikirnya kok kejam banget sih gitu kan? Iya. Cuma kalau setelah dipikir sekarang, oh bagus juga ya, maksudnya memang kedisiplinan itu artinya memang bagus banget buat kita di dunia kerja gitu. Kalau kita disiplin, kita prestasi kan berarti kinerja kita di perusahaan juga bagus, dan akhirnya ya perusahaan ngelihatnya oh lulusan ini bagus, coba cari lagi lulusan yang sama di bawahnya gitu. Itu setuju banget sih, Mm-mm. disiplin gitu kan. Terus juga kalau misalnya, kalau aku lebih ke, karena akuntansi, dari teorinya pun ilmunya pun yang dikasih TSM itu udah fondasi yang kuat banget gitu. Dari pelajaran yang dikasih itu sangat relate untuk ke pekerjaan gitu. Jadi ketika di pekerjaan, kita tuh biasanya kan kalau orang kerja mungkin oh ini apa ya gitu kan, mungkin masih yang ada yang blank gitu mungkin gitu kan. Cuman kalau di TSM itu dia kasih fondasi ilmu gitu, ilmunya itu kepake gitu. Jadi ketika kita dikasih kerjaan, kita tahu nih ini itu apa gitu, ini itu apa ya, benda apa ya, ini kita tahu gitu. Nah itu yang aku rasain sih, fondasi ilmu itu yang dikasih gitu. Jadi ketika masuk dunia kerja nggak blank amat Iya. gitu. Tinggal mungkin prakteknya aja. Oke, kalau ketemu kasus seperti ini, nah itu yang perlu diasah lagi kan di pekerjaan gitu. Nah, tapi kalau untuk ilmunya itu dapat banget sih di TSM. Jadi disiplin dapat, ilmu dapat gitu. Kalau dari segi aku gitu. Bagus sih, karena berarti materi-materi yang udah dikasih sama dosen atau bahkan pengalaman yang ada di TSM itu sangat membantu ya Kak, ketika kakak ada di pekerjaan yang saat ini kakak laluin gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut kakak nih, kan kita udah banyak banget pengalaman yang ada di TSM juga. Lalu kakak juga ada mention banyak hal yang ada di TSM juga. Kira-kira yang paling berkesan selama kakak ada di TSM ini, dan juga kakak selalu ingat bahwa oh ini sangat membantu ketika kakak ada di pekerjaan. Itu yang bagian mana sih Kak yang ada di TSM? Dari Regita mungkin. Boleh. Yang paling berkesan. Oh, kalau aku sih yang paling berkesannya apa namanya? Apa? Banyak sih ya. Banyak Jadi ya? bingung ya yang paling gitu ya, banyak ya. Kayak misalnya oke harus tepat cepat gitu. Iya. Gitu. Tepat cepat gitu. Jadinya bukan tepat doang, bukan benar doang, tapi harus cepat gitu. Jadinya kita kalau dikasih sesuatu pekerjaan tugas gitu kan. Nah, tugas biasanya kan oke, yang penting benar aja deh gitu. Oh, itu enggak. Jadi yang kita harus diajarin cepat juga gitu. Jadi ketika case kita dikasih tugas, oh kita tahu nih problem solvingnya kita harus kayak gimana nih. Itu diasah banget sih cepatnya gitu. Itu yang aku berkesan banget kalau di aku gitu. Cuman memang beda-beda ya kalau Iya. anak manajemen gimana nih? Kalau aku sih ngerasa tadi lebih ke disiplinan kalau aku. Karena kalau misalkan kita disiplin di sini, culture-nya bagus. Contoh nih paling gampang adalah ketika ujian, nggak tahu sekarang masih atau enggak. Kalau udah mau masuk musim ujian tuh semua orang ngemper pada belajar gitu. Jadi anak yang tadinya mungkin nggak terdorong buat belajar, jadi kayak oh panik nih teman-teman gue pada belajar semua. Iya. Ya kan? Itu setuju banget Iya kan? itu kayak aduh, kayak belum belajar sendiri gitu. Gue belum belajar nih, teman-teman gue udah pada belajar. Plus kan di kita juga bener-bener strict kan selama ujian, nggak boleh Iya. nyontek, bener-bener mengedepankan kejujuran kan. Jadi ya nggak ada orang lain yang bisa diharapkan selain diri kita sendiri gitu. Iya, itu betul banget. Dan itu sangat-sangat kepake banget. Jadi pas di dunia kerja ya yang paling bisa diandalkan ya diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa dari diri kita sendiri dulu gitu. Itu sih paling sangat-sangat berkesan. Kalau dibandingkan dengan mungkin teman-teman kita di kampus lain, itu yang paling pembeda gitu lah. Kalau di manajemen disebutnya competitive advantage TSM mungkin. di situ. Waduh. Aduh sebutannya di sana ya. Baru tahu sih kalau yang gitu Iya, ya. baru tahu. Oh, baru tahu. Sama, udah lulus baru tahu. Betul. Oh. Oke. Karena kan pertanyaan dari tadi itu lebih ke mudahnya mencari pekerjaan Kak. Dan kabar baiknya TSM ini baru mendapatkan apresiasi dari iya. Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 3 untuk pelaporan indikator kinerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan kategori kita mendapatkan lulusan dengan pekerjaan paling layak. That's good. Dan kebukti juga dengan salah satunya kakak dari manajemen dan juga Kak Regita dari akuntansi, ternyata gampang banget ya cari pekerjaan di TSM. Berarti kakak setuju ya kita mendapatkan si apresiasi ini? Setuju Setuju sih. sih, setuju Karena sih. bukan kita doang yang Iya. mudah ya. Jadi Karena- semuanya mudah. Karena ya teman-teman kita juga yang maksudnya yang kita sering main juga ya rata-rata semua udah kerja maksudnya ya. Iya, udah kerja. Nggak ada, kalau dari circle deket gitu ya, maksudnya nggak ada yang
nganggur lebih dari 6 bulan sih. Semua Nah, udah ya itu setuju. Nggak semua ada. udah kerja begitu lulus dapat ada peluang ya mereka langsung pada kerja. Iya. Yang 6 bulan pun itu kebanyakan memang pada mau healing dulu mereka. Iya, rata-rata. Udah capek sidang mau healing dulu gitu. Rata-rata bahkan yang kayak gitu sih kalau di akuntansi lebih banyak dia udah dapat pekerjaan. Iya. Tapi dia minta oke saya baru masuk 6 bulan lagi ya gitu. Itu ada yang seperti itu privilege banget sih. Itu enak banget sih jadi healing dulu gitu kan. Nah, Sama sebenarnya maksudnya memang kita kan kuliah tujuannya mungkin mau kerja gitu kan, maksudnya mau cari penghasilan. Tapi bukan berarti mindset anak TSM kerja doang. Teman-teman kita juga ada yang wirausaha gitu. Maksudnya oh iya. nggak semua harus harus masuk kantor misalkan kerja 9 to 5, nggak juga gitu. Tapi ada teman-teman kita terutama di manajemen ya. Kalau Oh, manajemen iya. kan ya anak-anaknya kadang suka out of the box gitu pikirannya. Gimana tuh contohnya Kak? Ya misalkan habis lulus kuliah ya mereka bikin usaha gitu. Iya. Jadi nggak semua bergantung gue harus kerja atau saya harus kerja di perusahaan A harus perusahaan B. Ya, kalau saya bisa bikin kerjaan sendiri bisa berwirausaha kenapa enggak gitu. Iya. Itu setuju sih karena kalau lihat dari kita kan masih ada KWU nggak sekarang? Masih Masih sih. sih. Lanjutan Dari- juga ada. Oh ada lanjutan lagi. Dari KWU itu kelihatan sih gitu. Jadi anak-anak TSM tuh bukan cuman belajar doang, ternyata Iya. bisa jualan juga Benar. gitu. Jadi berwirausahanya itu minatnya tinggi banget sih, kelihatan sih yang menek memang. KWU tuh yang masih ada nggak sih di bawah Masih bikin ada. booth Expo. gitu? Iya, Iya, masih ada. iya kan dulu bikin Kalau yang produk. lanjutan tuh gimana? Jadi Oke, kalau KWU tuh lebih ke materinya, basicnya. Kalau lanjutannya lebih ke expo-nya, oh jadi implementasinya. lebih panjang Iya. lagi exponya. Iya, Wah, itu lebih minat banget sih itu. Itu kayaknya waktu itu pendek gak sih waktu kita? Jadinya kayak oke, pendek nih cuman kasih segini, Iya. satu usaha apa, habis itu tak bulan habis udah gitu. Oh, Jadi- kalau sekarang lebih panjang lagi Lebih panjang sih, Kak. lagi. Kalau dulu malah bisa gak sih dipanjangin lagi? Ini kayaknya untung deh. Padahal kayak gitu gak sih? Iya, benar-benar. Kayaknya untung deh. Heeh. Kayaknya bisa nih sehari lagi gitu, lumayan nih gitu. Keuntungannya kadang begitu ternyata. Oh, ternyata TSM bisa kasih space itu lagi ya. Iya, karena ngelihat pondasinya udah bagus nih tadi Oh, iya, KWU-nya, betul. lalu juga minatnya lebih banyak dan Iya. bahkan sekarang kita punya EDC, Entrepreneurship Development Center. Oh. Nah, kalau emang berminat seputar entrepreneur, pengen wirausaha, kita bisa lewat EDC ini. Jadi kirim proposal, bisa dibantu juga dana usahanya kalau emang modalnya belum ada tapi udah ada minatnya gitu. Bagus sih. Bagus sih. Itu kalau dimasukin sebagai CV itu lebih bagus lagi sih Iya. karena itu kan terukur ya. Jadi ketika perusahaan hire, oh selain ini dari TSM fondasinya bagus, ternyata dia dilatih lagi nih gitu. Jadi dari CV-nya pun terlihat hasil yang terukurnya sih menurut aku kalau dari ikutan tadi itu ya. Betul. Oh ada sekarang. Karena banyak banget kesempatan Makin banyak yang ya sekarang ya. programnya. Tuh. Jadi kesempatannya di TSM nggak cuman asistensi aja, nggak Iya. cuman organisasi aja. Sekarang udah banyak lowongan-lowongan kayak CDC, lalu Iya. EDC tadi, dan sekarang juga ada LPAM buka asistensi juga dan lain sebagainya. LPAM itu apa ya? Kalau sekarang lembaga untuk sertifikasi itu di Iya, itu Oh, sama iya, LPAM. iya. handle-nya. Dulu udah ada ya. Brevet sih itu juga kan ya. Betul. Oh Iya. iya benar. Brevet tuh kalau brevet pajak bisa juga nih anak akuntansi di situ LPAM gitu kan. Sekarang asistensi juga makin banyak kan. Perpustakaan totalnya lebih ada. dari 9 sih sekarang. Heeh. Juga Dulu kayaknya organisasi cuma banyak. humas. Humas. Sekarang Iya. banyak sih LPAM sertifikasi karena tahu sertifikasi juga itu Iya. hasil terukur banget sih. Oh, kamu punya sertifikasi lagi nih. Gitu itu udah jadi nilai tambah banget sih ke dunia kerja. Itu juga Pantes ya, rame ya. Iya. Kayaknya banyak kegiatan ya. Iya, karena di TSM Ramai udah lagi. banyak banget LPM aja udah ada lembaganya sendiri untuk bikin sertifikasi ini untuk ngebuka lagi biar ada poin plus ya untuk lulusannya ketika melamar pekerjaan. Karena kan salah satunya dari sertifikasi bisa nambah gelar juga ya Kak. Iya. Oh iya, CRA itu itu iya. bisa nambah Wih, banyak gelar banget tuh juga. temen aku ya. Anak akuntansi kan biasanya panjang tuh. Iya. Betul. Nah akuntansi kan SAK terus ada lagi Ada tambahannya. lagi. Kalau Ada sarjana manajemen SM ada CRA-nya kadang. That's good dari TSM juga. Ada banyak sekali kesempatan yang dibuka untuk mahasiswanya ya. Oh iya itu Mungkin bagus. terakhir sih dari aku. Kira-kira pesan dan kesan nih dari kakak Regita dan juga kak Fauzi untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah atau bahkan adik-adik yang masih SMA, IPA ataupun IPS atau bahkan jurusan yang lainnya pengen melanjutkan pendidikan di TSM, kira-kira pesannya apa sih kak? Dari kak Fauzi atau kak Regita boleh? Untuk yang kuliah dulu kali ya. Iya, yang kuliah dulu boleh. Untuk yang kuliah sih
ini kalau prinsip saya pribadi ya, sebenarnya kuliah tuh bukan berarti kamu harus yang jadi paling pinter, IPK-nya paling bagus. Setuju, gitu. setuju. Kuliah tuh yang penting bertanggung jawab aja gitu. Artinya bertanggung jawab berarti kan kalau memang lagi ada jadwal kuliah ya kuliah. Kalau dosen kasih tugas ya dikerjain. Oh, ya, itu. Kalau memang mau ujian ya belajar gitu kan biar nggak jelek-jelek banget gitu nilainya kan. Itu sih kuliah cukup bertanggung jawab aja gitu. Kalau untuk yang teman-teman yang masih kuliah gitu. Pokoknya segala fondasi yang udah ada di TSM tadi, nilai kejujuran, kedisiplinan, terus motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan yang bisa bikin kita lebih baik yaitu dijalanin aja gitu. Karena nanti hasilnya ya kita petik pada saat kita udah kerja gitu. Jadi berasa dulu tuh saya begini karena dulu saya sekarang begini ya karena memang dulu saya memupuknya hal-hal baik gitu. Gitu Iya, sih. kayak sekarang disiplin karena dulu emang udah dipaksa disiplin ya. Iya, benar. Tapi karena dipaksa itu jadi langsung dengan Benar. sendirinya disiplin ya. Benar. Bentuk jadinya. Terbentuk Benar. itu. Setuju. Untuk yang baru masuk atau mau yang udah lulus nih? Udah lulus mungkin masih bingung nih Kak, pengen mau melanjutkan pendidikannya di mana? Untuk yang udah lulus sih mungkin pesannya kalau memang kalian tertarik di ekonomi, terutama di akuntansi sama manajemen, saya bisa bilang TSM salah satu kampus yang memang punya kualitas yang bagus di kedua jurusan itu ya. Ini bukan karena kita alumni ya, maksudnya dari yang sudah kita alamin dari di dunia kerja plus teman-teman kita seperti apa, ya kalau misalkan kalian pilih TSM itu bukan pilihan yang salah lah gitu. Mungkin pada saat awalnya merasa kayak ini apa sih kampus kok strict banget, militer banget gitu misalkan ujian aja mau ke WC nggak boleh gitu kan. Tapi tadi sebenarnya kalau misalkan dijalanin nanti endingnya pasti kita tahu ini outputnya ternyata bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari kuliahan terutama untuk ekonomi ya TSM bukan pilihan yang salah. Bagus. Oke, keren sih ya. Jadi TSM salah satu rekomendasi. Iya, betul. Kalau jadi karya kita gimana Kak? Kayaknya udah diambil semua ya. Cuman kalau dari aku ya sama mulai yang dari yang kuliah dulu ya. Yang kuliah di TSM sih kalau dari aku sih mungkin pesannya tolong maksimalin apa yang dikasih sama TSM sih gitu. Dari mulai sertifikasi gitu, terus kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi tolong sangat dimaksimalin karena kan kalian pasti kuliahnya maunya cuma 3,5 ya. 3,5 itu waktu yang cepat banget gitu. Jadi 3,5 itu tolong manfaatin, kalian belajar. Justru di TSM lah kalian belajar. Nanti ketika nanti kalian di dunia kerja itu kalian bisa langsung praktekin gitu sih. Dan itu bisa jadi nilai plus kalian gitu. Jadi kalau di TSM juga bukan cuman belajar doang sih gitu. Jadi kalau di TSM kalian bisa ambil apapun yang kalian suka gitu. Bisa setelah kelas aku nih mau sertifikasi, mau nambah ilmu nih tentang ini, aku kepo nih sama yang ini, jadi lebih kepo lah gitu dengan apa aja yang di luar pelajaran kalian di TSM. Itu sih kalau untuk yang kuliah gitu. Oke, baik, sudah selesai teman-teman perbincangan kita pada hari ini bareng dua narasumber yang super keren banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke TSM nggak perlu ragu lagi karena udah direkomendasi langsung oleh alumni-alumni kita. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share juga. Dan jangan lupa untuk nonton episode-episode berikutnya karena nggak akan keren juga pembahasannya. Terima kasih semuanya dan salam sehat.